Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang gaya dan hukum Newton. Setelah mempelajari gaya dan hukum Newton, diharapkan anak-anak dapat menghitung resultan gaya dan menjelaskan prinsip hukum Newton. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang dilakukan oleh dua benda atau lebih. Gaya memiliki macam-macamnya, yaitu gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Gaya sentuh terdiri dari gaya dorong, gaya tarik, gaya gesek, dan gaya normal. Sedangkan gaya tidak sentuh terdiri dari gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Selanjutnya, resultan gaya. Resultan gaya adalah penjumlahan dari gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda. Resultan gaya dilambangkan dalam huruf R. Resultan gaya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, resultan gaya searah dan resultan gaya berlawanan arah. Pada resultan gaya searah, gaya bekerja pada arah yang sama. Berikut gambar dari resultan gaya searah. Misalnya, dua buah gaya F1 dan F2 segaris kerja dan searah. Besar resultan kedua gaya tersebut adalah jumlah kedua gaya. Arah resultan gaya ini searah dengan kedua gaya. Jadi, jika ada gaya-gaya yang segaris dan searah lebih dari satu, maka besar resultan gaya tersebut adalah jumlah semua gaya itu. Secara matematis, besar resultan gaya pada resultan gaya searah dapat dituliskan sebagai berikut. R sama dengan F1 ditambah F2. Selanjutnya, resultan gaya berlawanan arah. Pada resultan gaya ini, gaya bekerja dengan arah yang berlawanan. Misalnya, ada dua orang anak sedang melakukan tarik-menarik tali. Anak A menarik dengan gaya F1 sebesar 75 Newton ke arah kiri, sedangkan anak B menarik tali dengan gaya F2 sebesar 150 Newton ke arah kanan. Di sini kita bisa lihat anak B menarik talinya lebih besar 150 Newton dibandingkan gaya tarik yang dilakukan oleh anak A. Maka tali akan bergerak ke arah B. Jadi resultan gaya tersebut mempunyai arah ke kanan. Gaya F1 berarah ke kiri sehingga bertanda negatif, sedangkan F2 berarah ke kanan sehingga bertanda positif. Jadi ketika gaya ke arah kiri itu pasti selalu negatif, sedangkan gaya ke arah kanan itu pasti selalu positif. Jadi bisa dituliskan rumusnya seperti ini. R sama dengan minus F1 ditambah F2 atau R sama dengan F2 dikurang F1. Nah, untuk contoh yang tadi berarti besar resultan gayanya yaitu R sama dengan F2 dikurang F1. 150 Newton dikurang 75 Newton sama dengan 75 Newton. Nah, di sini kan hasilnya positif, berarti arahnya ke kanan. Contohnya, berapa resultan gaya pada gambar di bawah ini? Di sini benda A memiliki gaya ke arah kanan yaitu 30 Newton dan 25 Newton, ke arah kiri yaitu 75 Newton. Berapa resultan gayanya? Berarti gaya yang ke arah kanan itu plus dan gaya yang ke arah kiri itu minus. Berarti pertama kita jumlahkan dulu, lihat dulu mana yang gayanya yang searah. Berarti itu kita jumlahkan dulu, kita hitung dulu yang searah. Berarti R sama dengan 30 ditambah 25. Terus kita lihat ada gaya ke arah yang ke kiri, berarti kurang 75 Newton. Maka 55 dikurang 75 hasilnya minus 25 Newton. Nah, di sini karena hasilnya minus 25 Newton,
berarti gayanya itu ke arah kiri. Contoh yang kedua, berapa resultan gaya pada gambar di bawah ini? Sama aja, sama kayak yang kanan kiri, atas dan bawah. Kalau misalkan yang atas itu ditambah, kalau yang ke bawah itu dikurang. Nah, di sini kita jumlahkan dulu yang memiliki gaya yang sama, gaya yang searah. Berarti R sama dengan 50 ditambah 25 dikurang 40 Newton. 75 dikurang 40, hasilnya 30 Newton. Nah, hasilnya ini kan plus 35 Newton. Berarti arah gayanya ke atas. Kalau misalkan di sini hasilnya minus 35 Newton, berarti arah gayanya ke bawah. Bagaimana jika gaya yang diberikan itu seperti gambar di bawah ini? Di sini kita lihat ada gaya ke atas yaitu 15 Newton. Terus gaya ke kanan yaitu 28 Newton dan gaya ke kiri yaitu 48 Newton. Nah, untuk soalan seperti ini kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu R sama dengan akar Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2. Kita lihat di gambarnya, garis yang pada horizontal itu, yang ke kanan ke kiri itu kita sebut garis horizontal, yaitu garis X. Sedangkan yang ke atas itu berarti vertikal, kita sebut dengan garis Y. Kita cari dulu nih gaya X-nya atau Fx-nya berapa, terus kita cari juga gaya Y-nya atau Fy-nya itu berapa. Kita pertama cari dulu gaya X-nya atau Fx. Di sini kan kita lihat ke kanan 28 plus, ke kiri itu berarti minus. Berarti Fx-nya yaitu 28 dikurang 48, hasilnya min 20. Nah, berarti di sini kan cuma ada gaya arah atas Fy. Berarti ya dituliskan saja Fy-nya itu 15 Newton karena cuma ada gaya ke arah atas, tidak ada gaya ke arah bawah. Berarti dituliskan R sama dengan akar Fx pangkat 2 ditambah Fy pangkat 2. Akar 15 Fx-nya minus 20 pangkat 2 ditambah 15 pangkat 2. Akar 400 ditambah 225. Akar 625. Akar 265 itu berapa? 25 Newton. Berarti resultan gayanya yaitu 25 Newton. Contoh selanjutnya, berapa resultan gaya pada gambar di bawah ini? Nah, kita lihat kan di situ ada arah gaya ke kanan ke kiri dan ada gaya ke atas ke bawah. Pertama-tama kita hitung dulu Fx-nya berapa, yang garis horizontal, yang ke kanan dan ke kiri. Di sini ke kanannya 18. Terus ada ke kiri, berarti minus 18 dikurang 10 yaitu 8 Newton. Kita hitung Fy-nya. Di sini ke atas 2 Newton. Terus ke bawah berarti dikurang 2 dikurang 8 yaitu minus 6 Newton. Berarti besar resultan gayanya yaitu R sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Akar Fx-nya 8 Newton, 8 kuadrat ditambah minus 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36 sama dengan akar 100. Akar 100 berarti berapa? 10 Newton. Berarti besar resultan gayanya yaitu 10 Newton. Selanjutnya yaitu hukum Newton. Pernah nggak sih kalian mengalami ketika kalian naik
bus, bus itu tiba-tiba ngerem mendadak, badan kalian tuh kerasa ke depan gitu. Pasti pernah kan? Kenapa kayak gitu? Mengapa demikian? Nah, ternyata benda memiliki sifat mempertahankan keadaannya, atau yang disebut dengan sifat lembam. Sifat kelembaman ini dinyatakan dalam hukum Newton yang pertama. Maka bunyi hukum Newton yang pertama yaitu sebuah benda dikatakan lembam jika pada benda tersebut tidak ada gaya atau gaya sama dengan 0, sehingga benda tersebut tetap dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap atau gerak lurus beraturan. Jadi maksudnya itu suatu benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan yang tetap kecuali ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut. Maka suatu benda yang diam dipaksa bergerak itu nggak bisa. Benda tersebut akan mempertahankan posisi diamnya. Terus suatu benda yang bergerak juga dipaksa diam itu nggak bisa. Benda tersebut akan mempertahankan posisi bergeraknya. Contohnya, tadi kan yang pertama ketika mobil tiba-tiba ngerem mendadak, badan kalian ke depan. Atau ketika mobil membawa barang misalkan di atasnya seperti ini, nah itu lagi jalan, tiba-tiba ngerem mendadak. Nah, benda yang di atasnya itu terlempar ke depan. Baik, selanjutnya kita membahas hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua bunyinya seperti ini. Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda besarnya berbanding lurus dan searah dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maka dapat dituliskan A sama dengan F per M. A percepatan, F itu gaya, dan M massa. Atau bisa juga dituliskan sebagai berikut. F sama dengan M dikali A. Berarti dari hukum Newton yang kedua itu kita bisa menyimpulkan ya bahwa hukum Newton kedua itu membahas kaitannya antara gaya, percepatan, dan massa. Tadi kan pada bunyi hukum Newton kedua itu kan disebutkan kalau gaya dan percepatan itu berbanding lurus dan massanya itu berbanding terbalik. Maka jika massanya lebih besar, berarti gaya dan percepatan yang ditimbulkan itu menjadi lebih kecil. Sebaliknya, jika massa bendanya itu lebih kecil, maka percepatan dan gayanya itu lebih besar. Dan tadi kan juga disebutkan bahwa gaya itu berbanding lurus dengan percepatan. Artinya, semakin besar gaya, semakin besar pula percepatannya yang ditimbulkan. Contohnya, kita mendorong suatu benda yang diam, maka benda itu akan bergerak. Lama-kelamaan kita kasih gaya, maka benda itu lama-kelamaan pula makin bergerak dengan cepat. Terus saat kita menahan suatu benda yang sedang bergerak, lama-lama kita tahan, maka benda itu lama-kelamaan juga akan berhenti. Contoh soal. Di sini diketahui gaya 200 Newton, massanya 40 kg. Berapakah percepatannya? Rumusnya ingat ya, F sama dengan massa dikali A. Tadi massanya yaitu 40 kg, gayanya 200 Newton. Yang ditanya adalah percepatannya A. Berarti A sama dengan gaya dibagi massa. 200 dibagi 40. Nolnya dicoret. 20 bagi 4, 5. Berarti percepatannya yaitu 5 meter per sekon kuadrat. Contoh yang kedua, sebuah benda bermassa X
ditarik dengan gaya sebesar 200 Newton. Percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Berapa percepatan yang dihasilkan jika gaya yang bekerja 50 Newton dan gaya yang bekerja 400 Newton? Kalau yang kayak gini gimana nih? Di sini kan berarti yang diketahui gayanya itu 200 Newton. Percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat. Masanya X. Berarti yang kita cari yang terlebih dahulu itu masanya dulu. Berarti gimana? F sama dengan massa dikali percepatan. Berarti massa M sama dengan F bagi A. M-nya tadi kan X. F-nya 200 Newton per percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Berarti masanya 200 dibagi 2, 100 kg. Nah, di sini berarti masanya sudah diketahui 100 kg. Yang ditanyakan, berapa percepatan yang dihasilkan jika gaya yang bekerja 50 Newton? Berarti A sama dengan F per M. Yang ditanyakan percepatannya. Gayanya tadi berapa? 50 Newton dibagi masanya yang tadi kita sudah dapat, 100 kg. Berarti A sama dengan 50 Newton dibagi 100 kg. Berarti percepatannya yaitu 5 dibagi 10 setengah, 1/2 meter per sekon kuadrat. Yang kedua, berapa percepatan yang dihasilkan jika gaya yang bekerja 450 Newton? A sama dengan F dibagi M. Gayanya F-nya itu 450 Newton dibagi masanya 100 kg. Berarti 450 dibagi 100 yaitu 4,5 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya kita bahas hukum Newton yang ketiga. Bunyi hukum Newton yang ketiga yaitu ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua juga memberikan gaya yang sama besar tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Nah, hukum Newton yang ketiga itu sering disebut juga dengan hukum aksi-reaksi. Maksudnya untuk setiap gaya aksi akan ada gaya reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Contoh nih, kalian sedang mendorong tembok. Itu kan kalian memberikan gaya terhadap tembok kan. Nah, semakin lama kalian dorong, pasti tangan kalian itu sakit. Ya nggak sih? Coba deh. Contoh lain, orang yang sedang menggunakan senapan. Ketika pelurunya itu keluar dari senapan juga mendapatkan gaya balik atau reaksi dari si pelurunya. Buktinya, senapan itu akan terdorong ke belakang dan orangnya juga akan ikut kedorong ke belakang kayak gitu. Contoh lain nih, ketika kalian lagi memalu. Ketika palu memberikan gaya kepada paku, nah di situ tuh palu itu memberikan gaya juga kepada paku. Paku memberikan gaya balik atau gaya reaksi terhadap palu. Buktinya palu memantul kembali setelah mengenai paku. Jadi palu itu memberikan gaya kepada paku. Sebaliknya paku memberikan gaya balik kepada palu. Selanjutnya yaitu gaya berat dan gaya normal. Nah, berat badanku 56 kg. Ibu membeli gula seberat 2 kg. Sebetulnya kilogram pada kalimat itu bukan satuan dari berat, tapi satuan dari besaran massa. Jadi salah ya kalau misalkan berapa berat badan kamu? Yang benar adalah berapa massa kamu. Berarti jawabnya massaku 56 kg. Jadi massa itu adalah ukuran banyaknya materi yang terkandung dalam suatu benda. Massa memiliki satuannya itu kilogram. Adapun berat itu adalah gaya gravitasi yang bekerja pada suatu benda. Satuan berat itu adalah Newton atau yang bisa disingkat dengan N.
Setiap benda yang berada di atas bumi akan selalu mendapatkan gaya gravitasi bumi sehingga Setiap benda yang berada di atas bumi akan selalu mendapatkan gaya gravitasi bumi, sehingga benda selalu memiliki berat. Jadi, gaya yang disebabkan oleh percepatan gravitasi bumi pada suatu benda dikenal dengan gaya berat. Persamaan gaya berat dinyatakan sebagai berikut. W sama dengan M dikali G. W itu gaya berat, satuannya Newton. M itu massa, satuannya kilogram, dan G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Hubungan gaya berat dan gaya normal. Gaya normal yaitu gaya yang tegak lurus terhadap permukaan benda, seperti yang ada pada di gambar ini. Kalau gaya berat itu arahnya itu selalu ke bawah karena dia kan dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi, maka gaya berat itu selalu ke bawah arahnya. Mau bagaimanapun posisi bendanya, pada bidang miring atau pada bidang lurus, pasti selalu ke bawah arahnya. Bedanya dengan gaya normal. Tadi kan kalau gaya normal ini selalu tegak lurus dengan permukaan benda. Jadi kalau misalkan pada permukaan benda yang datar, maka gaya normalnya itu ke atas, lurus, tegak lurus. Kalau misalkan bendanya itu pada bidang atau permukaan yang miring, maka mengikuti permukaannya, gaya normalnya itu miring. Contoh soal gaya berat. Sebuah benda bermassa 10 kg, apabila benda itu ditimbang di tempat yang percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah berat benda tersebut? Berarti rumusnya kan tadi diketahui dulu ya, diketahui masanya 10 kg, M 10 kg, terus percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Terus ditanyakan berat benda atau gaya beratnya, W. Berarti rumusnya W sama dengan M dikali G. M-nya 10 kg dikali percepatan gravitasinya yaitu 9,8 meter per sekon kuadrat. 10 dikali 9,8 berarti 98 Newton. Contoh yang lain. Seorang astronot mempunyai massa 70 kg. Berapakah berat astronot tersebut? Di bumi, percepatan gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian di bulan dengan percepatan gravitasinya 1,7 meter per sekon kuadrat, dan di Mars dengan percepatan gravitasinya yaitu 3,7 meter per sekon kuadrat. Berarti yang diketahui kan massa astronot M sama dengan 70 kg. Terus percepatan gravitasi di bumi, G bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, G bulan 1,7 meter per sekon kuadrat, G Mars 3,7 meter per sekon kuadrat. Ditanyakan berat astronot, berat bendanya, W. Berarti dihitung W-nya, W bumi berarti massa dikali G bumi, berarti 70 kg dikali 9,8 meter per sekon kuadrat, hasilnya 686 Newton. Terus dicari W bulan. W bulan yang dipakai juga percepatan gravitasi yang di bulan, berarti W sama dengan M dikali G bulan, berarti 70 dikali 1,7 meter per sekon kuadrat, hasilnya 119 Newton. Sekarang W di Mars. W sama dengan M dikali G Mars. W-nya massanya 70 dikali 3,7 meter per sekon kuadrat, hasilnya 259 Newton. Sampai di sini dulu penjelasan tentang gaya dan hukum Newton. Silakan kalian kerjakan latihan soalnya agar lebih mengerti lagi bagaimana cara menghitung resultan gaya, bagaimana cara menghitung
gaya pada hukum Newton kedua dan bagaimana cara menghitung berat benda.